wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dewi Cynthia dengan NIM 2205113115. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori ekologi sastra dan analisisnya pada sebuah karya sastra. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Menurut Endra Suara pada tahun 2016, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif sastra atau sebaliknya. Widianti pada tahun 2017 mengatakan istilah ekologi dipakai dalam dua pengertian. Pertama, ekologi dalam konteks ekologi alam, yaitu ekologi yang menekankan aspek alam sebagai sumber inspirasi karya sastra dan pembelaan terhadap kerusakan lingkungan. Yang kedua, ekologi dipakai dalam pengertian ekologi budaya yang menekankan pada aspek pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Selanjutnya, kita akan menganalisis ekologi sastra dalam novel yang berjudul Perempuan Bersampur Merah. Ekologi alam yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Menurut Kraft pada tahun 2010, perwujudan etika lingkungan hidup menghargai alam adalah manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti pada saat waktu surup. Contohnya yang terdapat dalam kutipan, surup sudah merayap, kampung mulai lindap, bedak-bedak toko lontong tertutup rapat bersamaan dengan lampu-lampu dinyalakan. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar suara azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab yang menyebabkan manusia merasa bersalah ketika terjadi bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia melakukan tindakan berupa membawa sesajen, berdoa, atau ritual tertentu. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Seperti dalam kutipan, barulah suatu hari, dari paman aku mengetahui alasan mengapa bapak tidak mau menjadi pawang hujan. Bapak bilang, hujan itu berkah, bukan musibah. Bila hujan tak juga turun, akan ada musim paceklik. Tanaman tidak tumbuh, manusia dan hewan akan kelaparan. Penyakit berdatangan karenanya. Jadilah petaka. Bapak tak mau kualat. Untuk apa menghentikan berkah hanya untuk pesta sehari semalam? Aku punya bapak berhati emas. Yang ketiga, tidak merugikan alam. Menurut Kraft pada tahun 2010, perwujudan tidak merugikan alam adalah memanfaatkan alam secukupnya. Tidak merugikan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan melalui kerja keras bercocok tanam dan menolak menjadi pawang hujan walaupun cara tersebut mudah untuk mendapatkan uang. Seperti dalam kutipan, kata ibu, sejak dulu bapak memang tak mau jadi pawang hujan. Padahal kukira menjadi pawang hujan akan bikin keluarga kami mudah mendapatkan uang. Bapak tak perlu berkeluh keringat, tiap hari membiarkan kulitnya disengat matahari dan kaki-kakinya dihisap lintah hingga berdarah. Ibu dan aku tak perlu berjalan jauh melewati pematang untuk mengantarkan rantang makanan pada bapak di gubuk tengah sawah. Selanjutnya, ekologi budaya. Ekologi budaya yang pertama yakni kepercayaan. Kepercayaan dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui taat melaksanakan ajaran agama, percaya pada hal-hal mistik, dan percaya pada benda-benda memiliki kekuatan seperti pada kutipan berikut. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya, terdengar azan mengudara keras dan corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih diam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Rupanya, kabar tentang sampur yang memiliki kekuatan gaib itu sudah tersebar di kalangan teman-teman. Tanpa rasa bersalah, Mbak Siska menukar sampur kami dengan harapan akan mendapatkan keberuntungan ketika menari menggunakan sampur itu. Yang kedua, kesenian. Unsur kesenian novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui seni gandrung dan tari gandrung seperti pada kutipan di bawah ini.
Selama aku belajar menari di sanggar ini, aku baru mengerti kalau gandrung dan penari gandrung berbeda. Mak Rebia menjelaskan padaku cukup gamblang bahwa seorang gandrung rupanya sudah pasti penari gandrung. Namun, seorang penari gandrung belum tentu seorang gandrung. Tak butuh banyak syarat untuk menjadi penari gandrung. Cukup dengan belajar menari, maka ketika bisa menirukan gerakan, ia bisa disebut penari gandrung. Berbeda dengan gandrung yang penuh syarat. Mereka yang akan menjadi gandrung harus melewati banyak tahapan ritual, sebagaimana yang pernah dilalui Mak Rebia waktu muda. Yang ketiga, norma dan sanksi. Menurut Zaidan 2014, norma merupakan pedoman berisi keharusan-keharusan berupa perintah dan larangan, di samping berisi kebolehan-kebolehan. Norma dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan dengan anak perempuan tidak boleh berdua-duaan di kamar dengan seorang anak laki-laki yang sudah dihitan. Dapat dilihat pada kutipan berikut. Kata ibu setelah dihitan, kamu tidak boleh main di kamarku lagi, Sar. Lah, kenapa? Ya, soalnya aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku sudah perjaka. Lelaki perjaka itu bisa menghamili gadis. Aku mengerti sebagaimana teman-teman yang lain. Setelah sunat, Ahmad akan jadi perjaka. Tubuhnya meninggi, akan ada semacam batu yang menonjol di lehernya. Itu tadi pembahasan mengenai teori ekologi sastra dan analisisnya pada sebuah novel yang berjudul Perempuan Bersampur Merah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.